Hari ini kita membahas sistem pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah dan sejarah Madrasah Nizamiyah. Ada beberapa materi yang ingin saya sampaikan. Tadi sebagian besar sudah disampaikan oleh pemakalah dengan cukup baik. Ini melengkapi ya apa yang disampaikan oleh pemakalah. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Iya, terdengar Ibu. Karena di tempat saya tadi habis hujan deras, jadi saya harus bolak-balik cari tempat yang kira-kira memadai untuk Zoom. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekilas ya sebelum kita ke sistem pendidikannya, saya hanya ingin review sedikit tentang dinasti Abbasiyah. Adapun untuk masalah sosial politiknya itu nanti lebih lengkap akan dibahas pada mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Ini sejarah pendidikan Islam, jadi kita fokusnya kepada masalah pendidikannya. Baik, nama dinasti Abbasiyah ini adalah nama yang diambil dari salah seorang paman Nabi Muhammad, namanya Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib ibnu Hisham. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah As-Saffah, Ibnu Muhammad, Ibnu Ali, Ibnu Abdullah, Ibnu Abbas. Jadi kalau kita lihat kekuasaan dinasti Abbasiyah ini berlangsung selama 5 abad ya. Jadi cukup panjang sejak tahun 750 Masehi sampai 1258 dinasti Abbasiyah. Ini kalau periodenya itu tepatnya setelah kekuasaan dinasti Umayyah. Nah, tadi pemakalah menyebutkan bahwa dinasti Abbasiyah ini memang bisa dibilang golden age-nya ya kekhalifahan Islam, karena memang pada masa Abbasiyah ini perkembangan kebudayaan maupun pendidikan Islam itu berkembang sangat pesat. Di Abbasiyah sendiri kurang lebih ada 37 khalifah yang tercatat dalam sejarah Islam, tetapi yang cukup dikenal khalifahnya itu ada Al-Mahdi, kemudian Al-Wasid, dan pada masa Harun Ar-Rasyid serta anaknya Al-Makmun. Sedangkan yang lainnya ini relatif biasa-biasa saja, jadi tidak terlalu banyak dibahas dalam sejarah. Kemudian sistem pendidikan, kita mulai fokus ke pendidikannya. Jadi di Abbasiyah ini karena khalifahnya ini sangat memperhatikan pendidikan, kebijakan-kebijakannya juga mengutamakan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga sangat maju ya. Pendidikan Islam pada masa Abbasiyah ini cukup maju, terutama karena adanya gerakan penterjemahan besar-besaran. Seperti yang kita tahu, pada masa Abbasiyah ini juga banyak terjadi ekspansi ya, perluasan wilayah. Dan ketika meluaskan wilayah itu, motivasinya tidak hanya mengembangkan wilayah kekuasaan menjadi lebih luas gitu ya, tetapi juga ada misi dakwah Islam. Nah, dalam misi dakwah Islam, ketika dia masuk ke wilayah lain, itu yang pertama dilakukan adalah mengislamkan warga tersebut. Setelah diislamkan, mengucapkan 2 kalimat syahadat, tentu saja adalah menanamkan pendidikan Islam, baik itu bidang akidah maupun misalnya belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab, dan ilmu-ilmu pendukung lainnya gitu ya, karena kan di sumber-sumber ajaran Islam itu kan ada Al-Quran, ada hadis, keduanya itu kan berbahasa Arab ya, sementara wilayah-wilayah kekuasaan yang baru diekspansi ini kan cukup luas ya, ada yang sampai ke Afrika, ke Eropa, bahkan juga sampai ke Asia gitu, sehingga perlu penterjemahan gitu ya, baik itu dari bahasa Arab ke bahasa luar maupun yang ilmu-ilmu yang ada di wilayah baru tersebut itu ditranslate atau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sehingga lebih memudahkan untuk dipelajari gitu. Nah, kemudian khalifahnya juga banyak memberikan reward ya, banyak memberikan penghargaan kepada ilmuwan-ilmuwan, misalnya kalau dia menerjemahkan satu kitab gitu ya, itu ditimbang kitabnya itu. Saya pernah membaca di satu referensi sejarah, jadi kalau misalnya bukunya itu beratnya sekian gram, kan buku berat ya, apalagi kertas zaman dulu itu kan tebal-tebal, tidak seperti kertas yang sekarang ini kan gramnya itu lebih tipis gitu ya. Nah, jadi itu ditimbang, kalau beratnya 200 atau bahkan 500 gram gitu ya, 500 gram itu lumayan berat ya. Nah, itu diganti dengan senilai emas gitu ya. Jadi emas harga 500 gram misalnya, jadi ditimbang. Nah, ini membuat ilmuwan-ilmuwan itu semangat gitu ya untuk mengkaji, untuk
terjemahkan gitu. Jadi berlomba-lombalah mereka dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, jadi apalagi Abbasiyah kan sangat jaya dan sangat kaya ya, sehingga dia mampu saja gitu membayar ilmuwan-ilmuwan ini. Makanya ilmuwan pada masa Abbasiyah ini cukup banyak, banyak tokoh-tokohnya. Mereka ya berlomba-lomba gitu ya, karena penghargaan dari kekhalifahan Abbasiyah ini cukup besar gitu, sehingga cukup makmur lah ilmuwan pada masa itu gitu. Juga dengan keseniannya sama, keseniannya juga sangat dihargai gitu. Mereka berkembang pesat ya dalam bidang kesenian, peradaban gitu. Kalau masalah sosial, politik itu jangan ditanya lagi. Tapi kita di sini hanya membahas masalah pendidikan. Nanti untuk masalah sosial politiknya itu ada di mata kuliah sejarah kebudayaan Islam. Nah, kemudian berbagai kemajuan yang dicapai pada masa Khalifah Abbasiyah ini tentu saja didukung juga oleh bidang pendidikannya gitu ya. Semakin dikenal banyak tokoh-tokohnya ya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, dikenal oleh seluruh dunia gitu ya, bahkan dijadikan rujukan sampai ke negara Eropa. Nah, kalau kita bicara tentang sistem pendidikan, tentu saja ada kurikulumnya, ada metodenya, ada lembaganya, ada tujuan pendidikannya. Ini juga akan kita bahas ya, terutama pada masa Abbasiyah ini. Nah, kalau di kurikulum di dinasti Abbasiyah ini, kalau yang di awal-awal gitu ya, jadi murid itu diminta untuk fokus mempelajari satu mata pelajaran saja. Misalnya dia tertarik kepada pelajaran fikih, jadi dia hanya membaca atau berguru kepada satu ahli fikih gitu. Nanti setelah dia selesai satu kitab, baru dia boleh ke materi yang lebih tinggi. Nah, beda kalau kita bandingkan dengan yang kurikulum zaman sekarang, misalnya di Indonesia, di tingkatan sekolah itu kan pakainya kurikulum 2013, itu kan semua mata pelajaran sudah terintegrasi dalam kurikulum 2013 gitu ya, jadi banyak mata pelajarannya. Tetapi pada masa Abbasiyah ini dia ngabisin satu kitab dulu, satu kitab udah habis, dia belajar kepada ahlinya, kalau di sana itu disebutnya syekh gitu ya, belajar kepada syekh atau ustadznya, udah selesai satu kitab, udah tamat, baru boleh ganti ke kitab yang lain, ke ustadz yang lain. Nah, kemudian setelah itu, kalau dia sudah jenjangnya sudah lebih tinggi, jadi dia boleh mengikuti bidang studi yang lainnya. Misalnya dia mau belajar fikih, dia belajar kepada ahli fikih. Kalau mau belajar hadis, dia belajar kepada ahli hadis. Dan semua ilmu, mau belajar ilmu tarikh, dia belajar kepada ahli tarikh gitu ya. Jadi langsung ke ahlinya gitu. Saya membayangkan misalnya kira-kira kalau zaman sekarang misalnya kalau ahli tafsir di Indonesia itu kan ada Quraisy Shihab ya. Jadi kalau kira-kira bayangan saya itu kalau kita mau belajar tafsir ya langsung ke Prof. Quraisy Shihab gitu. Kalau mau belajar ilmu apa gitu ya, ilmu sejarah, belajar ke misalnya ke Prof. Budi Sulistiono atau belajar apa itu sama yang pakarnya gitu, langsung kepada pakarnya. Nah, kalau sekarang beragam ya, tergantung tingkatannya. Nah, jadi siswa itu kan ada banyak tipe ya. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang dia memang motivasi belajarnya tinggi, kemudian dia juga karena motivasi belajarnya yang tinggi, dia juga didukung dengan pengetahuannya yang luas, otaknya encer gitu ya, sehingga dia tidak puas dengan satu ilmu saja. Nah, biasanya orang itu kalau dia sudah belajar, itu ketagihan ya, kepengen untuk belajar ilmu-ilmu yang lain gitu, sehingga dia terus mencari syekh-syekh atau ahli-ahli ilmu itu untuk dipelajari. Nah, kalau menurut Mahmud Yunus, kurikulum pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah ini ada 3 tingkatan. Tadi juga ada yang bertanya, saya lihat ya, kalau sekolah rendah itu apa gitu. Nah, kalau pada masa Abbasiyah ini, jadi ada sekolah rendah, itu disebut juga Al-Kutab. Ini materinya bacaan, hafalan Quran, pokok-pokok agama Islam, menulis, berhitung, kemudian belajar nahwu, sorof, ya. Kemudian juga belajar hafalan syair. Kan orang-orang Arab ini kan sangat suka ya dengan syair-syair gitu. Dan kisah-kisah orang besar. Jadi ini yang dipelajari di tingkatan sekolah rendah. Mungkin kalau di kita ini kayak sekolah dasar lah gitu ya, dari mulai TPA, sekolah dasar itu kan materi-materinya baru bagaimana belajar membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, gitu kan.
dasar-dasarnya. Nah, inilah tingkatannya itu namanya Alkitab. Nah, kemudian jenjang selanjutnya ada tingkat menengah. Nah, tingkat menengah ini dia mulai belajar Al-Qur'an. Kalau yang tadinya misalnya baru juz 30, hafalan surat-surat pendek gitu kan. Nah, sekarang di tingkat menengah ini mulai kalau bahasa di tempat saya itu Al-Qur'an besar gitu ya, karena bukan pakai Quran juz amma yang tipis itu, udah mulai ke Al-Qur'an yang besar gitu. Nah, kemudian materinya juga bahasa dan sastra Arab. Kenapa harus belajar bahasa gitu? Apalagi kan pada masa Abbasiyah ini wilayah kekuasaannya sudah sangat luas ya, dan bahasanya juga sudah mulai beragam karena negaranya juga sudah beda-beda gitu. Jadi perlu belajar bahasa dan sastra Arab karena sumber-sumber ajaran Islam adalah Al-Quran dan hadis itu berbahasa Arab. Nah, kita sebagai orang Islam maka kita harus belajar bahasa Arab. Kemudian ada pelajaran fikih, ada pelajaran tafsir, hadis, balaghah, ilmu pasti, ilmu talak, bahkan juga ada pelajaran umum seperti fisika, kedokteran, dan juga pelajaran musik. Nah, baru nanti pada tingkat perguruan tinggi, ini agak berat materinya ya. Misalnya ilmu-ilmu nakliyah, ilmu tafsir, ilmu hadis, fikih, usul fiqh, balaghah, sastra Arab, kemudian ilmu mantik, ilmu alam, kimia, musik, ilmu pasti, ilmu falak, juga ilmu hewan, ilmu tumbuhan, dan kedokteran. Jadi bertingkat gitu ya. Ada tingkatan kurikulumnya. Nah, metodenya itu ada beberapa macam. Di beberapa referensi sejarah itu ada 3. Misalnya metode IMLA. IMLA itu kan mendikte ya. Kita juga, kalau saya terutama misalnya waktu saya SD dulu ada pelajaran dikte. Jadi guru membaca, kita menulis. Nah, bahasa Arab juga begitu, namanya IMLA. Jadi guru membaca kosakata bahasa Arab atau kalimat bahasa Arab, nanti murid menulis. Kemudian guru berceramah, dan siswa mendengarkan. Setelah itu ada qiraah, jadi siswa diminta untuk membaca kitab, lalu berdiskusi terhadap apa yang sudah dibahas pada kitab tersebut. Nah, kemudian kita tahu pada masa dinasti Abbasiyah ini kan belum ada pencetakan yang modern ya. Jadi kalaupun dicetak itu masih cetak manual gitu, seperti dijahit atau gimana gitu ya, masih manual gitu. Kemudian belum ada juga misalnya kayak mesin fotokopi. Jadi kalau mau memperbanyak buku atau tulisan itu dia tulis ulang gitu. Nah, makanya metode IMLA ini sangat tepat digunakan gitu ya, agar ya melatih siswa kan. Kalau bahasa Arab itu pronunciation-nya itu hampir-hampir sama antara sin, shin, sod gitu kan. Nah, itu mirip-mirip gitu ya. Ada beberapa kata-kata, huruf-huruf yang mirip-mirip. Jadi kalau tidak dilatih dengan IMLA maka ya kurang afdol gitu ya. Jadi mereka selalu mengutamakan IMLA ini. Selain juga melatih siswa untuk menulis gitu ya, biar tulisannya semakin baik, semakin bagus gitu. Dan buku-buku itu juga ditulis ulang gitu kan. Nah, jadi ya alhamdulillah kita hidup di masa modern ya. Semua serba praktis. Kalau misalnya ada buku yang tidak belum dijual bebas misalnya, kemudian kita perlu buku itu untuk bahan makalah misalnya, kita tinggal fotokopi. Jadi nggak harus nulis ulang gitu ya, capek kalau nulis ulang. Tapi zaman dulu karena mereka terbiasa menulis ulang, terbiasa didikte gitu, jadi tulisan-tulisan Arabnya itu bagus gitu, tulisan hotnya itu jadi indah. Kemudian metode yang kedua ini metode hafalan. Nah, bagaimana sih caranya biar hafalan itu cepat masuk gitu ya? Itu sebetulnya dengan suara yang lantang. Jadi kalau menghafal itu dibaca keras-keras berulang-ulang, itu insya Allah cepat masuk. Kenapa begitu? Beda kalau menghafal itu dengan dalam hati gitu ya. Misalnya kita baca dalam hati terus kita hafal-hafal gitu dalam pikiran kita, dalam hati, itu agak lama. Tapi kalau kita baca diulang-ulang dengan suara itu didengar oleh telinga, dan telinga itu nanti merekamnya di dalam otak kita gitu. Jadi hafalannya cepat. Nah, kemudian juga kalau mau cepat menghafal, itu jangan banyak melakukan istilahnya ya. Kalau di pesantren dulu itu bahasa kami itu jangan maksiat. Padahal maksiatnya itu bukan dalam arti yang bagaimana gitu ya. Misalnya melihat lawan jenis, orang itu cakep ya gitu. Kita udah ngomong begitu aja itu biasanya hafalan langsung hilang gitu.
Jadi betul-betul harus menjaga pandangan, harus lebih mendekatkan diri kepada Allah, kemudian di tempat yang sunyi gitu ya, tergantung ini ya. Tiap orang kan beda-beda karakter menghafalnya biar cepat gitu. Tetapi ya itu salah satu tipsnya ya. Nah, kemudian setelah menghafal, ini murid diminta untuk mengulang kembali apa yang sudah dihafalnya. Setelah itu didiskusikan, dan dalam diskusi itu bisa saling mematahkan pendapat, berargumentasi, apakah dia setuju atau tidak setuju, atau dia punya argumen baru, itu boleh gitu ya. Jadi diberi kebebasan berpikir, diberi kebebasan berpendapat gitu. Nah, selanjutnya ini ada metode tulisan. Jadi tulisan ini ya diminta untuk mengcopy ya. Jadi misalnya si syekhnya ini atau ahli ilmu ini meminta ini kamu tulis gitu ya, karya-karya ulama itu, misalnya kitab apa ditulis gitu kan. Nah, ini juga di samping untuk menggandakan buku teks ya, ini juga kalau kita by practice gitu dengan mencatat gitu ya, itu kan sambil mencatat kita sambil membaca. Jadi ilmunya itu juga kita serap gitu ya. Jadi ada banyak keuntungan selain membuat mahir tulisannya, menulis Arabnya itu semakin bagus. Kemudian ilmunya kan sambil nulis kan kita sambil baca. Jadi ilmunya juga keserap gitu ya. Jadi banyak plusnya gitu ya dengan tulisan dan imla tadi. Nah, lembaga pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah tadi sudah saya sebutkan kutab ya. Nah, ini kutab di masa Abbasiyah ini sebetulnya dia melanjutkan kutab pada masa Umayyah. Gitu. Jadi tadi sudah saya sebutkan, jadi kalau di kutab ini pendidikan dasarnya itu membaca, menulis, belajar Al-Qur'an, kemudian pengetahuannya tingkat dasar, karena biasanya murid-muridnya juga murid-murid yang masih baru belajar gitu ya, baik yang usia muda ataupun misalnya orang dewasa yang baru mu'alaf gitu. Jadi mereka belajarnya di kutab dulu. Nah, kemudian tadi juga dibahas di diskusi kalian tentang pendidikan rendah di istana. Jadi ada perbedaan antara pendidikan yang biasa dengan pendidikan di istana. Materi-materinya ditambahkan gitu ya. Jadi kalau di istana itu kan, kalau sekarang itu kira-kira namanya privat ya, atau bimbel gitu. Jadi lebih eksklusif. Privat lah, kalau bimbel kan siswa yang datang ke lembaga pendidikannya. Kalau privat kan guru yang datang ke rumah siswanya gitu. Jadi khalifah-khalifah ini ingin agar keluarganya itu bisa menyerap ilmu pendidikan umum seperti siswa yang lain, tetapi juga ditambahkan materi-materi yang mempersiapkan mereka untuk menjadi khalifah berikutnya gitu. Misalnya keahlian pemerintahan, atau misalnya belajar bela diri, belajar menggunakan ya, karena kan mereka waktu itu kan masanya masa untuk perluasan wilayah gitu ya. Jadi ilmu-ilmu kepemerintahan, ilmu-ilmu bela diri, ilmu-ilmu yang mendukung nanti mereka untuk menjadi calon penerus tahta berikutnya gitu. Dan ya eksklusif ya, diundang ke istana. Sementara kalau yang pelajaran biasa, siswa yang biasa itu siswanya yang mendatangi gurunya. Tapi kalau di pendidikan di istana, ini gurunya yang datang ke istana gitu, seperti privat kalau di masa ini. Kemudian yang ketiga itu majelis. Nah, majelis ini isinya aktivitas pengajaran, diskusi, berbagai disiplin ilmu. Ada 7 macam majelis: majelis hadis, majelis tadris, majelis munazaroh, majelis muzakaroh, majelis asyuara, majelis al-adab, ada juga majelis al-fatwa. Nah, kemudian masjid. Masjid ini merupakan pusat, segala pusat ya, yang terutama adalah pusat kegiatan ibadah. Ini sudah dimulai sejak masa Rasulullah SAW, dilanjutkan masa Khulafaur Rasyidin, kemudian masa Umayyah, bahkan sampai Abbasiyah, dan sampai saat ini ya, di Indonesia juga masjid ini adalah pusat aktivitas umat Islam. Yang pertama tentu saja adalah pusat ibadah, selanjutnya adalah pusat pendidikan Islam, kemudian juga pusat untuk menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan. Jadi kalau di masjid itu, tetapi kalau di masjid dia terbatas waktunya ya, karena di masjid ini kan yang paling utama adalah sebagai tempat ibadah, sehingga kalau di waktu sholat, 5 waktu sholat, semua kegiatan di masjid itu berhenti. Demikian juga dengan kegiatan pendidikannya.
Jadi pas mendekati waktu sholat, kegiatan pendidikan berhenti, setelah sholat baru bisa dilanjutkan lagi gitu. Terus kalau ada masalah kemasyarakatan, misalnya menanggulangi masalah kemiskinan, atau misalnya ada konflik antar warga dan lain sebagainya, nah itu juga biasanya dirembukkan, dimusyawarahkan di masjid. Lalu tadi kan, seingat saya tadi ada juga yang bertanya tentang kan ya. Nah kan ini adalah asrama untuk pelajar. Jadi kan tadi kalau awalnya itu masjid, tadi yang di awal saya ceritakan itu kan masing-masing siswa itu belajar kepada ahlinya. Nah tapi lama-kelamaan siswanya itu semakin banyak, kemudian waktunya juga terbatas ya, tempatnya juga jadi terbatas karena di masjid ini kan itu tadi kalau udah waktu sholat ya udah stop gitu ya, lanjut kegiatan utama adalah ibadah. Nah sementara dengan siswa yang banyak, materi yang semakin banyak dibahas gitu ya, itu butuh tempat yang lebih leluasa untuk menyampaikan pendidikan. Akhirnya dibangunlah asrama, biasanya di dekat masjid. Makanya namanya masjid kan, karena ada asrama di samping masjid gitu. Jadi asrama di samping masjid. Nah, itu di asrama ini biasanya diajarkan ilmu pengetahuan, diantaranya adalah fikih gitu ya. Nah, kemudian mungkin kalau zaman sekarang ini kita bisa analogikan seperti pesantren. Jadi syarat utama pesantren itu kan harus ada masjid, kemudian ada asrama gitu. Nah, setelah itu dia lebih berkembang lagi gitu ya. Ada asrama, ada gedung-gedung sekolahnya gitu kan. Nah, itu kira-kira kalau dianalogikan kan masjid itu ya seperti pesantren zaman sekarang gitu. Tetapi ya masih sederhana lah, tidak semodern yang saat ini. Kemudian yang keenam ada ribat. Jadi ribat ini di kalangan umat Islam ini kan macam-macam ya. Ada yang mereka ini terdiri dari kaum sufi yang mereka betul-betul mau belajar agama, kemudian kehidupannya itu ditujukan semata-mata untuk beribadah, pengen konsentrasi, pengen menyepi gitu ya. Jadi mereka biasanya diribat namanya. Jadi khusus untuk kaum-kaum sufi. Kemudian yang ketujuh ada madrasah. Madrasah ini keinginan pelajar yang menuntut ilmu ini membuat masjid tadi itu tidak muat gitu ya, karena banyak pelajar. Di samping pelajar yang ada di sekitar masjid, ada juga pelajar-pelajar yang dari luar kota. Nah, kalau di luar kota kan nggak mungkin mereka pulang pergi gitu ya, sehingga dibangunlah asrama gitu. Setelah asrama nanti dibangun lagi madrasah. Jadi semakin berkembang gitu ya ilmu pendidikannya itu, tempatnya juga semakin baik gitu. Sehingga lama-lama masjid kan ini berubah menjadi madrasah gitu. Ada gedung tersendiri untuk melaksanakan pendidikannya, sekolah lah kalau kata kita mah. Nah, kemudian tujuan pendidikan masa Abbasiyah ini sama seperti tujuan pendidikan Islam secara umum. Tadi juga sudah disampaikan oleh pemakalah ya, ada tujuan keagamaan dan akhlak. Tentu saja dalam pendidikan Islam itu mengutamakan akidah ya, mengutamakan ketauhidan kepada Allah, kemudian meningkatkan akhlak dan budi pekerti dalam kehidupan keseharian, kemudian tujuan kemasyarakatannya, ya nanti kan setelah selesai sekolah, mereka berbaur kepada masyarakat, ketika sudah hidup bermasyarakat itu kan banyak saja problematika keumatan ya, dan itu diharapkan bisa diselesaikan oleh siswa-siswa yang tadi belajar menempuh pendidikan dengan ahli-ahli tadi itu. Nah kemudian juga cinta akan ilmu pengetahuan, yaitu tadi khalifahnya sangat mengapresiasi ya kepada ilmu pengetahuannya. Nah, kemudian tujuan kebendaan. Nah, di dalam Islam sendiri kan kita itu harus hidup seimbang antara kehidupan duniawi dengan mempersiapkan kehidupan kita di akhirat nanti gitu ya. Bagaimana caranya? Ya dua-duanya harus seimbang. Kita beribadah dengan taat, tetapi kita juga jangan melupakan masalah mencari nafkah misalnya gitu ya, karena kan di dalam ajaran Islam itu juga kalau kalian menelaah gitu ya, ada perintah misalnya berzakat, sedekah, menyantuni anak yatim, wakaf misalnya ya, kalau punya tanah diwakafkan untuk bangun masjid, untuk membangun misalnya madrasah, pesantren dan lain sebagainya. Nah ini kan membutuhkan dana, membutuhkan kebendaan gitu ya. Nah, dengan jadi kita itu diniatkan mencari rizki itu agar kita bisa lebih banyak
beribadah agar kita bisa lebih banyak menggunakan harta itu untuk kemaslahatan umat gitu. Gitu ya. Jadi ada dua masalah kebendaan ini. Dengan ilmu pengetahuannya itu taraf hidupnya itu akan meningkat. Bahkan di Islam itu kan dikatakan Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang berpendidikan beberapa derajat gitu. Nah, jadi dan ini terbukti gitu ya. Kalau kalian perhatikan gitu ya, lapangan pekerjaan itu pasti diprioritaskan kepada yang tanda berilmu kan kalau sekarang ini ditandai dengan ijazah misalnya gitu. Nah, sekarang diprioritaskan yang punya ijazah. Artinya dia sudah menuntut ilmu gitu kan. Itu yang lapangan pekerjaan yang formal, tapi kalau yang non formal ya bisa saja misalnya dengan berdagang atau misalnya wirausaha itu bisa gitu ya. Kemudian nah, kita lanjut ke Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah ini namanya itu diambil dari pendirinya, namanya Nizam Al-Muluk. Kenapa dikasih nama Madrasah Nizamiyah? Jadi Nizam Al-Muluk ini dia punya peran yang sangat baik ya, peran yang sangat urgen dalam pengembangan intelektual, bahkan juga dalam pengelolaan pemerintahan. Kalau lokasinya Nizamiyah ini ada di Baghdad, dekat Sungai Diljah namanya, ada di tengah-tengah Pasar Salasah. Ini pembangunannya sekitar 2 tahun, dari tahun 457 Hijriah sampai tahun 459 Hijriah. Nah, jadi sebetulnya motif utama pendirian Madrasah Nizamiyah ini awalnya adalah kebijakan politik penguasa Saljuk. Jadi mereka ini berusaha menarik simpati hati rakyat, karena kan pada masa ini kan orang-orang di zamannya Abbasiyah ini kan sangat menyukai pendidikan gitu ya, mencintai ilmu pengetahuan. Nah, jadi difasilitasilah dengan pendirian madrasah ini. Lalu kalau kita baca buku Mahmud Yunus, beberapa motivasi pendirian Nizamiyah ini selain menarik simpati rakyat, juga mengharapkan ridho Allah, kemudian memelihara masa depan anak-anak di kemudian hari. Jadi kita itu kalau ingin tanda kesuksesan seseorang itu adalah apabila dia bisa mengkader penerusnya, gitu ya. Misalnya zaman orang tua kalian itu dianggap berhasil ketika dia berhasil membuat anaknya melebihi orang tuanya. Misalnya orang tua kita pendidikannya S1, kemudian dia berhasil anaknya itu S2, nah, dia berarti anaknya lebih baik daripada dia, gitu kan. Nah, kemudian yang lainnya adalah memperkuat aliran keagamaan berupa Sunni. Jadi pada masa ini agamanya ini alirannya itu adalah Sunni gitu ya. Nah, motif-motif ini misalnya motif politik, kemudian motif doktrin keagamaan ini sangat dominan pada Madrasah An-Nizamiyah. Lalu metodenya, kalau di Madrasah Nizamiyah ini modelnya ceramah ya. Jadi guru menjelaskan materi dengan ceramah atau talqin, kemudian siswanya itu sudah mulai modern ya, ada meja-mejanya, ada kursinya gitu. Kalau sebelumnya kan dia di masjid berbentuk halakoh, jadi ada syekhnya, ada ustadznya, kemudian siswanya itu mengelilingi syekhnya. Tapi kalau di Nizamiyah ini ya sudah mulai ya ada gedungnya, ada kursinya gitu, jadi ada kelasnya, jadi gurunya itu di depan ceramah, sementara siswanya menyimak, mencatat materi yang disampaikan guru. Lalu setelah ceramah itu nanti ada dialog. Jadi diskusi, gurunya itu memberikan kesempatan kepada siswanya untuk mendiskusikan materi yang sudah disampaikan oleh guru tadi. Nah, kurikulum Madrasah Nizamiyah ini dia terpusat kepada pengajaran Al-Quran. Jadi membaca, menghafal, menulis. Jadi sumber referensinya adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua, mereka juga mempelajari sastra Arab, belajar sejarah Nabi, belajar berhitung gitu. Nah, kemudian ada teknik yang menarik nih. Biasanya di Madrasah Nizamiyah ini, si gurunya itu dibantu oleh 2 orang pelajar. Jadi kan di antara siswa di kelas itu biasanya ada yang menonjol gitu ya, ada yang pintar, ada yang kritis gitu ya. Nah, itu yang 2 orang ini diminta untuk menerangkan kembali apa yang sudah disampaikan guru. Karena di antara kelas itu kan beragam ya, ada yang dia cepat nangkep, ada juga yang siswa yang agak
loadingnya itu agak lama gitu, sehingga perlu diulang penjelasannya. Nah, biasanya yang menjelaskan ulang ini adalah asistennya ini, yang 2 orang pelajar ini. Kemudian Madrasah Nizamiyah ini mereka fokusnya itu pada ilmu agama, terutama fikih ya. Kemudian mazhab fikih yang menonjol ada fikih Syafi'i dan teologi Asy'ariyah. Ini yang paling aktif didalami di Madrasah Nizamiyah. Nah, ini para pengajarnya ada Abu Ishaq Al-Sirazi, Abu An-Nasr As-Sabak, ada Imam Haramain, Abu Qasim, dan lain sebagainya. Kemudian awal mula Al-Ghazali mengajar di Madrasah Nizamiyah ini, tadinya beliau ini turut serta pada perdebatan ilmiah ulama-ulama terkemuka yang dihadiri oleh Nizam Al-Muluk tadi di awal, yang namanya dinisbatkan menjadi nama madrasah. Nah, kemudian akhirnya Al-Ghazali ini diterima. Sedikit lagi ya, kebetulan di saya udah salat asar. Nah, ini alumni Madrasah Nizamiyah. Nah, kebetulan pas selesai, pas juga azan di tempat saya. Demikian pembahasan tentang sistem pendidikan Islam masa Abbasiyah dan Madrasah Nizamiyah.